Usaha sedang sepi. Coba amalkan ini. Kalau usaha sepi, jangan panik. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Ada masalah di hidup ini, kita sudah bangun pagi, sudah bekerja keras, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya sepi, sunyi, tidak seperti yang kita harapkan. Dan hati mulai bertanya-tanya, ya Allah, salahku di mana? Ustadz Abdul Somad pernah berkata, kalau rezeki terasa berat, mungkin bukan usahanya yang kurang, tapi doanya yang kurang. Banyak di antara manusia-manusia yang salah paham tentang rezeki. Banyak yang mengira yang penting bekerja keras, yang penting pintar, yang penting punya koneksi. Dari ketiga poin tersebut, tidak ada yang menjamin rezeki datang. Dari bekerja keras, belum tentu rezekinya lancar juga. Orang yang pintar, belum tentu rezekinya banyak. Orang yang punya banyak koneksi, belum tentu lowongan pekerjaannya banyak juga. Dan begini kata Ustadz Abdul Somad, yang menentukan laku atau tidaknya usaha itu bukan kamu, tapi Allah. Yang kalau bisa kita artikan seperti ini, yang mempunyai jalan rezeki itu bukan dari teman-teman kita, bukan dari koneksi yang banyak, bukan. Tapi meskipun kita banyak koneksi, kalau kurang dalam ibadah, kurang berdoa, kurang beristighfar, itu tetap saja susah mendapatkan rezeki. Dosa bisa menutup pintu rezeki, itu sangat betul. Karena banyak yang lupa dengan dosa-dosa yang sering dilakukan. Tapi kalau meminta itu sering. Meminta itu gak disalahkan. Tapi banyak yang mengeluh karena doanya tidak tercapai. Itu karena dosa itu bisa menghalangi doa-doa kita yang sering kita ucapkan. Ustadz Abdul Somad berkata seperti ini, dosa itu seperti tembok. Semakin banyak dosa, semakin susah rezeki masuk. Karena itu, kalau usaha sepi, yang pertama harus diperbaiki bukan strateginya kita, bukan karena lokasinya kita kurang strategis. Mungkin lokasi strategis itu bisa jadi salah satu penyebab tempat usaha kita sepi. Tapi kita harus perbanyak istighfar juga. Amalan yang paling utama, perbanyak istighfar. Allah berfirman, beristighfarlah kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan dan menambahkan harta dan anak-anakmu. Itu firman Allah. Biasakan membaca Astagfirullahalazim minimal 100 kali setiap pagi, 100 kali di sore hari, 100 kali di malam hari. Buas berkata, banyak orang mencari rezeki kesana kemari, padahal istighfar lebih dekat dan lebih murah. Itu sangat betul. Karena
kita mencari rezeki ke sana kemari tanpa kita beristighfar. Itu salah satu penghalang karena kita banyak dosa. Jadi diusahakan setiap hari membaca istighfar. Siapa tahu ada dosa kita yang sangat menghalangi untuk datangnya rezeki. Amalan yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Ustadz Abdul Somad berkata, siapa yang menjaga sholatnya, Allah yang jaga hidupnya. Kalau sholat dimulai, udah mulai ditinggalkan, jangan heran kalau hidup mulai terasa sempit. Banyak orang yang sudah punya pekerjaan yang tetap, tapi ketika sholatnya ditinggalkan, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba tempat usahanya sepi, dan masih banyak lagi dengan alasan tidak ada waktu. Bukan tidak ada waktu untuk melakukan sholat, tetapi karena kita tidak menyiapkan waktu untuk sholat. Bukan tidak ada waktu selalu ada, tapi dari kitanya yang tidak bisa menyiapkan waktu untuk melakukan sholat. Amalan yang ketiga yaitu sholawat dan juga sedekah. Walaupun sedikit, sedekah itu tidak perlu banyak-banyak ya. Ketika kita di jalan, ada satu potongan duri yang kita singkirkan dari jalan, atau paku yang ada di jalan, kemudian kita kepinggirkan, itu sudah termasuk sedekah karena berbuat kebaikan. Uwas sering menegaskan, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu mengundang pertolongan Allah. Walaupun hanya 1.000 rupiah atau 2.000 atau sekedar memberi makan ke teman kita, itu sudah termasuk sedekah. Jadi jangan berpikir kita bersedekah itu harus banyak dulu uangnya. Yang ada saja dulu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, atau hanya sekedar memberi kopi ke teman kita yang di tempat kerja dan lain-lain. Itu sudah termasuk sedekah. Amalan yang keempat, perbaiki hubungan dengan manusia. Kadang rezeki seret bukan karena kurang berdoa, tapi karena menyakiti orang lain. Memutus silaturahmi, menyimpan dendam. Dari poin yang tadi disebutkan, sering kita tidak menyadari hal tersebut. Misalkan menyakiti orang lain, kita tanpa sadar menyinggung hati orang lain, meskipun niatan kita cuma bercanda. Tapi bercanda juga ada batasnya, jangan sampai berlebihan. Memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi itu banyak ya contohnya. Misalkan karena hal sepele sampai menjauhi teman-teman dan banyak hal lainnya. Menyimpan dendam itu juga termasuk. Makanya berbanyak istighfar. Uwas berkata, banyak pintu rezeki itu namanya silaturahmi. Berikut adalah doa saat rezeki terasa seret. Baca ini baik-baik. Dan juga yang ini. Untuk di bagian renungan, mungkin selama ini kita lebih sibuk mengejar dunia daripada mengejar ridho Allah. Lebih sibuk mengejar manusia daripada mengetuk pintu langit. Padahal
Yang memegang rezekimu bukan pasar, bukan bos kalian, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penutup dan motivasi buat kalian, teruslah bekerja, teruslah berusaha, tapi jangan lupa berdoa. Perbaiki amal, perbaiki sholat, perbaiki hubungan dengan Allah. Karena rezeki tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu kita layak menerimanya. Untuk menutup sekaligus berdoa, kita berdoa dalam hati masing-masing dan angkat tangan. Ya Allah, jika rezeki kami terasa sempit, lapangkanlah ya Allah. Jika usaha kita terasa berat, mudahkanlah ya Allah. Jika dosa kami menghalangi, ampuni dan bersihkan ya Allah. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat, usaha boleh sepi, tapi harapan jangan pernah mati.